the weather is red, got that hit on your head. Should've buried your dead, should've listened to me instead. You better watch out, my friend. When it goes dark, you better lay low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB. Mohon maaf kalau mungkin IWB cukup lama nggak membuat video, nggak ngeracik video karena ya ada berita duka, Cak. Kita atau IWB fokus dengan kondisi di kampung halaman. Ya, sama tahu sendiri IWB sudah ngepost ke sama semuanya bagaimana IWB kehilangan ayahanda tercinta. Dan kesedihan ini memang cukup membuat IWB tidak banyak bisa fokus untuk membuat konten. Tapi hari ini Kang Mas ya, kita coba lupakan itu dan IWB haturkan matur nuwun buat semuanya yang sudah mendoakan ayah IWB ya. Semoga husnul khotimah, banyak sekali yang memberikan doa-doanya. Haturkan matur nuwun, terima kasih ya. Jadi teman-teman semuanya, per hari ini IWB akan mencoba untuk menyodorkan bagaimana MotoGP hari ini. Dan tentu saja Kang Mas, IWB percaya sampean penasaran ya bagaimana dengan performa masing-masing pembalap yang kita lihat. Ternyata Marc Marquez dengan senjata yang sama, dengan the same weapon, kita sudah pernah bahas semuanya, ternyata Marc is the king, at least dari sprint race hari ini. Dan juga bagaimana kita amati Marc yang memang very fast since beginning di Buriram Chang. Jadi dari hari Jumat, sesi free practice, kemudian juga kualifikasi, Marc memang dominan. Kita sudah pernah bahas sebelumnya pada saat kita juga bahas tentang bagaimana tes di Sepang pun Marc juga sangat kencang dengan mesin yang kita katakan adalah mesin GP24. Walaupun dari Ducati menyebut motor yang digunakan para pembalap Ducati Lenovo adalah GP25. Itu secara sebutannya, tapi secara teknis motor tersebut adalah motor GP24 penyempurna. Jadi teman-teman semuanya yang digunakan oleh Marquez dan juga Pecco itu adalah GP24 yang disempurnakan. Karena memang secara general paket, sasisnya, dari aeronya, mayoritas dan juga engine-nya itu adalah GP24. Tapi ada tuning sedikit pada elektroniknya dan itu membuat motor step by step improve dibandingkan dengan GP24 yang digunakan oleh mereka di tahun kemarin. Tapi tetap Cak, GP24 adalah motor yang very perfect, jadi sangat sempurna, paketnya adalah paket yang pas, dan itu ternyata membuat Alex Marquez juga tampil brilian. Per hari ini Marquez akhirnya menyudahi pacekliknya menjadi pembalap yang menguasai klasemen sementara sejak tanggal 17 November 2019. Jadi dari 6 tahun yang lalu hampir ya saya, akhirnya Marquez bisa memimpin poin setelah mengalahkan Pecco Bagnaia. Alex Marquez mengalahkan semua pembalap. Dan hari ini adalah hari yang cukup bahagia bagi Marquez tentunya, Cak. Karena Marquez juga memberikan penekanan bahwa dia akan lakukan yang terbaik. Dia akan kalem, dia mencoba untuk memanage dari race-nya. Karena kunci kemenangan di sprint race adalah posisi kualifikasi. Dan ternyata memang kita lihat bagaimana Marc mampu menyabet pole position. Dan itu dibuktikan Marc bahwa hari ini ternyata dari awal sampai akhir Marc bisa memaintain lap time-nya di angka 1 menit 29 terbaiknya, tapi untuk konsistensi lap-nya di angka 1 menit 30. Nah, teman-teman pasti sama penasaran apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia, apa yang terjadi dengan Alex Marquez dan kenapa Marc Marquez very fast, termasuk juga pasukan Yamaha, bagaimana dengan Ai Ogura yang fantastis. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran semuanya, perkenalkan IWB menyodorkan data lengkap bagaimana race hari ini dan apakah betul Marquez pantas menang. Kalau kita bongkar datanya, dan inilah data yang bisa dibesar ke semuanya sama intip di sini, Cak. Cak, the king is back. Yes, jadi Marc Marquez hari ini membuat geger dengan berhasil menjadi pembalap yang leading di klasemen sementara MotoGP. Ini adalah sebuah rekor yang terpecahkan sejak 2019, di mana Marc berhasil leading di tanggal 17 November 2019 dan akhirnya pada pembukaan 2025 ini Marquez menjadi pembalap yang berhasil leading dari poin dan ini adalah salah satu
kebahagiaan tersendiri bagi Marquez yang sudah kesulitan dengan cederanya. Jadi teman-teman semuanya, perkenalkan IWB akan membawa sampean kepada data sahih bagaimana performa dari masing-masing pembalap, termasuk bagaimana hari ini race sprint yang bisa kita kumpulkan. Yang pertama, Cak, bisa kita pastikan bahwa suhu di Buriram Chang ternyata memang cukup panas. Cuacanya adalah 37 derajat Celcius, artinya clear ya, jadi suhunya, udaranya. Kemudian tingkat kelembapan mencapai 33% dan ground aspal mencapai 57 derajat Celcius. Di sini, Cak, bisa kita pastikan bahwa Marc Marquez berhasil menjadi pembalap yang menguasai atau dominan dari awal hingga akhir di Chang Buriram. Marc memang luar biasa, Cak. Sejak di hari Jumat, Marc berhasil menjadi pembalap yang mendominasi jalannya sesi mulai praktis pertama hingga di kualifikasi, dan terakhir di hari ini adalah di sprint race, dan Marquez menguasai dengan gap yang cukup lumayan dibandingkan Pecco Bagnaia, ditempel oleh saudaranya Alex Marquez yang terpaut 1,185 detik. Sementara untuk Pecco Bagnaia, kita nggak bisa remehkan Pecco, Cak, karena dari kacamata pribadi IWB, Pecco ini belum finish. Pecco masih merasa problem. Pecco masih merasakan bahwa dia tidak pede dengan entry corner, dan itu ditekankan oleh Pecco Bagnaia. Artinya dengan kondisi dia sulit dengan motornya, feelingnya tidak dapat, ternyata Pecco masih bisa menjadi pembalap yang finish ketiga dengan gap mencapai 3,5 detik dibandingkan dengan Marquez. Ya memang cukup jauh, Cak, ya, ternyata dengan senjata yang sama, at least untuk sprint race ternyata memang Marquez lebih tajam dibandingkan dengan Pecco. Secara teknis, Cak, Marquez dan Pecco menggunakan GP25, tapi kalau kita lihat detailnya, konfirmasi dari Ducati, Cak, mereka sebenarnya menggunakan spek GP24 yang disempurnakan. Yang kedua adalah Alex Marquez. Alex Marquez dengan BK8 Gresini Racing MotoGP Team berhasil menjadi pembalap yang finish kedua, dan memang Alex dari pertama, Cak, sudah bisa kita pastikan Marquez bersaudara ini luar biasa kencang di Thailand. Dan ternyata dengan GP24 Alex Marquez menunjukkan bahwa dia very fast. Dan keempat, yes, well teman-teman semuanya, Ogura, Cak. IWB tidak menyangka Ai Ogura, pembalap Jepang ini, menggunakan Aprilia RSGP dengan Trackhouse Racing very fast. Jadi kalau kita lihat bagaimana performa Ogura tadi, Cak, IWB seperti nggak melihat rookie, Cak, tapi IWB seperti melihat pembalap yang sudah berpengalaman, sudah benar-benar lama di MotoGP, karena dia mampu mengontrol motornya dan kondisi yang kita katakan new bike, new experience, di atas mesin yang sangat berbeda, dengan ban berbeda, dengan elektronik berbeda, dengan horsepower berbeda, dengan karakter motor yang berbeda. Ternyata Ogura mampu nempel ketat Pecco dan bahkan tidak memberi ruang pada Pecco untuk bernafas. Dan bisa kita lihat bagaimana Ogura hanya terpaut 0,9 detik dari Pecco Bagnaia. Ini gila, Mas, ya. Jadi Ogura menjadi pembalap rookie terbaik hari ini. Ogura menyita perhatian kita semuanya. Jadi artinya, Cak, sepertinya pembalap Jepang ini memang klik banget dengan mesin RSGP. Karena kalau kita lihat dari data, Roll yang menjadi teammate-nya hanya mampu, nah kita di sini, Cak, ya, dia hanya mampu finish Fernandez di posisi ke-11 dengan gap mencapai 12 detik dibandingkan dengan Ogura. Ini jauh banget, Kang Mas. Gila ya. Dan Morbidelli, Cak, yang kita lihat memang cukup tajam dari kemarin menggunakan GP24, harus mengakui kecepatan Ogura. Jadi Morbidelli terpaut 5,790 ya, jadi 5,7 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Kemudian Pedro Acosta, Cak, memang Acosta hari ini spesial dari kacamata IWB, mampu tampil kencang walaupun terganjal binder, tapi bisa kita lihat bahwa memang ada beberapa kesalahan dari Acosta yang membuat dia harus step by step climbing, step by step overtake. Tapi bisa kita pastikan Acosta belum finish karena ini adalah sprint race. Jadi kalau kita lihat bagaimana performa dari Acosta, ini memang spesial, Cak, dibandingkan dengan para seniornya. Jadi Acosta mewakili KTM menjadi tim KTM terbaik di sprint race Thailand dengan gap mencapai 11,7 detik dibandingkan dengan Marquez. Nah, ketujuh adalah Fabio Quartararo. Ini dia, Cak. Jadi Fabio memprediksi akan tampil baik, tapi ternyata Fabio mengakui kesulitan, Cak. Konfirmasinya Fabio Quartararo merasakan ada sesuatu yang berbeda pada bannya. Jadi dia merasa kesulitan dengan front tire-nya, dan juga ternyata dia juga merasa kesulitan dengan ban belakangnya less traction,
Tapi Quartararo juga memberikan penekanan bagaimana temperatur ban depan yang sangat cepat naik. Makanya dia nggak bisa mengontrol dengan baik, dan itu terjadi pula pada Jack Miller, Cak. Miller sebenarnya sangat bagus ya. IWP nggak nyangka Miller dengan mesin yang berbeda, yang biasanya dia menggunakan mesin V4, ternyata hari ini Miller menggunakan inline 4 yang M1 very fast walaupun dia harus crash. Dan memang kita mendapatkan konfirmasi dari Jack Miller, sebenarnya sudah ada warning atau sign warning ya, maksudnya ada tanda bahwa seharusnya dia lebih hati-hati karena ada shaking dan juga ada beberapa sinyal bahwa memang motornya understeer, tapi sama Jack Miller dipush dan akhirnya dia harus crash. Sebenarnya Miller bagus banget hari ini, Cak. Dia crash pada posisi ke-6 sehingga pada akhirnya yang menjadi perwakilan Yamaha terbaik adalah Fabio Quartararo. Nah, ke-8 adalah Binder, Cak. Joan Mir menjadi pembalap Honda terbaik hari ini dengan posisi ke-9 dengan gap mencapai 15,4 detik dari Marc Marquez. Artinya Honda getting better, lebih baik, tapi masih, Cak, masih jauh dibandingkan dengan para kompetitornya. Dan Joan Mir hari ini mengoleksi 1 poin. Sebenarnya kita berharap Honda akan lebih baik lagi dibandingkan dengan yang diraih sekarang ini. Nah, 10 adalah Zarco, Cak, melengkapi top 10 dari pasukan Honda, dan 11 adalah Fernandez, 12 Bezzecchi yang mengalami masalah pada saat start, jadi sliding spin sehingga dia harus drop. Dan ke-13 adalah Romain Aldeguer, sang rookie yang hari ini harus puas dengan gap mencapai 17,7 detik dibandingkan dengan Marquez. Ini adalah rookie terbaik kedua setelah pastinya Oyogura ya. Kemudian ke-14 Viñales yang masih belum mendapatkan feeling menggunakan Red Bull KTM. Jadi mesin KTM masih merasa ada beberapa hal yang aneh ya bagi Viñales, karena memang karakter KTM ini unik. Jadi pada saat terbang motor seperti less traction, tapi motor lot of traction setelah tegak. Jadi itu membuat mereka sangat kesulitan, dan ini tidak terjadi ya, anehnya ya, pada pasukan dari Binder dan juga Pedro Acosta. Jadi masih kita lihat Viñales kesulitan. 15 Luca Marini dan 16 Miguel Oliveira yang ternyata masih kesulitan pula dengan mesin Yamaha. 17 Rins yang tidak juga getting better, dan Enea Bastian ini justru terpuruk sekali dengan mesin KTM. Lalu Chantra 19 dan 20 adalah Savadori, dan yang tidak classified adalah Fabio Giantoni dan juga Jack Miller, Cak. Pertanyaannya, betulkah Marquez sekencang itu, dan apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia? Kita lihat untuk nextnya adalah yes, kita lihat bagaimana untuk fastest lap each rider-nya. Ini adalah data sahih bagaimana memang Marc Marquez secara kecepatan tak terkalahkan, Cak. Jadi Marc Marquez menjadi pembalap terkencang dengan menorehkan best lap di 1 menit 29,911 detik. Dan ini ditorehkan oleh Marc pada lap kedua dari 13 lap yang dilakukan sprint race hari ini. Kemudian kedua ternyata sama, Cak, dikuasai oleh Alex Marquez dengan BK8 Gresini Racing MotoGP timnya. Dan best lap yang ditorehkan oleh Alex ternyata juga cukup mirip, Cak. Jadi di 1 menit 29,970 detik. Dan ternyata ketika kita pelototin data yang di-share oleh MotoGP, bagaimana pembalap yang menorehkan fastest lap each rider-nya, bisa kita simpulkan bahwa hanya duo Marquez ini yang menorehkan angka di 1 menit 29 detik. Jadi tembok 1 menit 30 itu dijebol oleh mereka berdua. Jadi sekali lagi, secara speed memang hari ini Marc Marquez is the king, dan kedua adalah Alex Marquez. Nah, bagaimana dengan Pecco? Pecco bukanlah pembalap yang buruk, Cak. Pecco menunjukkan bahwa secara kecepatan dengan problem yang dirasakan, teman-teman kita akan bahas nanti problemnya apa, dan Pecco bisa menorehkan best lap di 1 menit 31,89 detik atau terpaut 0,278 detik dibandingkan dengan Marquez. Ya, ini adalah sebuah gap yang cukup tipis, karena ini adalah best lap yang artinya memang kecepatan terbaiknya ditorehkan oleh Pecco pada lap keempat dari 13 lap yang dilahap hari ini. Nah, keempat ternyata adalah Morbidelli, Cak. Morbidelli menggunakan Ducati dan kita nggak lihat dari sana, akan tetapi Oyogura dengan motor Aprilianya hari ini menorehkan best lap kelima dengan 1 menit 30,257 detik. Ini gila mas, kentir jaran tenan. Banter banget, Cak. Pembalap Jepang ini WP nggak nyangka ya, seorang rookie yang betul-betul luar biasa di sprint race hari ini. Kita berdoa
Sebelum besok, Ogura menunjukkan atau konsisten dengan lap time hari ini atau performanya hari ini, sehingga bisa kita simpulkan memang pembalap Jepang ini adalah pembalap yang bertalenta. Dan keenam adalah Marco Bezzecchi. Bezzecchi menorehkan best lap yang juga sangat baik. Kemudian ke-7 Pedro Acosta, dan ternyata Fabio Quartararo, pembalap Yamaha ini menorehkan best lap 1 menit 34.93 detik atau terpaut 0,582 detik dibandingkan dengan Marquez. Not bad, setengah detikan Cak. Dan akhirnya posisi ke-8. Namun memang konfirmasi kita dapatkan dari Fabio, problem dari Yamaha adalah less traction ban belakang masih dirasakan, dan kemudian juga bagaimana ban depannya pada saat masuk tikungan Fabio merasa less confident atau tidak percaya diri. Ini membuat akhir-akhir lap Fabio mengeluh bahwa konsistensi lap time-nya tidak bisa dipertahankan. Ke-9 adalah Jack Miller yang hari ini crash, dan 10 Johan Zarco. Terbaik yang ke-11 adalah Joan Mir, lalu Fabio Di Antonio, 13 Jorge Fernandez, dan kalau kita lihat di sini Cak, ternyata Firmin Adeguer sebagai rookie jauh dibandingkan dengan Ogura ya. Kita lihat Firmin nongkrong di posisi terbaik ke-15, kemudian disusul Miguel Oliveira yang kesulitan dengan motor Yamaha-nya, dan finalis 17 Luca Marini 18, Alex Rins 19, dan kemudian Ene Bastianini. Gila mas, Ene ya bener-bener problem banget. Ternyata secara feeling motor ini dinilai 1 dari 10. Jadi ini gila. Berarti dia memang tidak klop sama sekali dengan RC16. Dan 21 Somika Cantra, 22 Lorenzo Savadori. Nah itu adalah informasi dari Fast Lap Each Rider-nya. Ini adalah best maximum speed atau top speed yang terbaik. Ternyata Cak, Pedro Acosta, mesin dari KTM masih menjadi king of the king. Jadi Pedro menorehkan top speed 341,7 km per jam, very fast. Jadi secara horsepower memang mesin KTM gila. Udah cukup lama ya KTM selalu menguasai dari top chart untuk top speed. Dan kemudian Jorge Fernandez kedua Cak. Jadi mesin Aprilia juga tidak main-main dengan 391,7 sama dengan Pedro. Lalu ketiga ternyata bukan Marquez namun Pecco dengan Ducati GP25-nya yang kita sebut demikian. Top speed 340,6 dan nongkrong di posisi terkencang top speed ketiga, disusul oleh Fabio Quartararo. Kita juga surprise banget Cak. Siapa menyangka ternyata mesin inline 4 Yamaha is very fast. Kita lihat bagaimana dari top speed yang mencapai 390,6 atau identik dengan mesin GP25 atau GP24 lah ya kita sebutnya demikian ya. Ini adalah sebuah fakta yang mencengangkan, dan Marc Marquez baru nongkrong di posisi yang sama sebenarnya dengan Fabio Quartararo dengan 390,6 km per jam, baru Fabio Di Antonio, Brad Binder, Ogura, Ene Bastianini, Marco Bezzecchi, dan teman-teman yang menarik adalah ternyata dari chart di sini Cak. Jadi dari best maximum speed atau top speed dari motor, maka bisa kita simpulkan bahwa ternyata Honda menjadi motor paling buncit di Chang Buriram. Honda hanya menorehkan terbaik top speednya di 335,4 km per jam atau jauh dibandingkan dengan mesin inline Yamaha. Ini gila mas ya. Jadi ini adalah fakta yang bisa kita share ke sama semuanya, bagaimana kencangnya mesin KTM, Aprilia, dan juga Ducati termasuk juga Yamaha. Nah yang terakhir Cak, kita lihat apa? Ini dia yang paling penting. Teman-teman, dengan kemenangan Marquez hari ini, maka ini artinya sudah memecahkan rekor Marquez sendiri, di mana Marquez menyudahi paceklik untuk menguasai klasemen sementara atau leading pada poin terakhir di 17 November 2019, dan akhirnya selang hampir 6 tahun setelah itu Marquez berhasil menjadi leader hari ini dengan menguasai 12 poin ya, jadi menguasai dari Championship Classification. Jadi sementara ini Cak ya, karena Marquez juara hari ini, Marc Marquez mengumpulkan 12 angka, kemudian yang kedua adalah Alex Marquez dengan 9 poin, baru Pecco dengan 7 poin, dan Ogura dengan 6 poin, Morbidelli 5 poin, dan Acosta 4 poin, Quartararo 3 poin, Binder 2 poin, dan yang terakhir adalah Joan Mir dari Honda yang melengkapi raihan poin hari ini. Nah, jadi itu Kang Mas ya, sudah terang ya, sudah padang jinglang, dan memang kalau kita lihat dari data bisa kita pastikan Marc is the king di Thailand. Dan ternyata Cak, Pecco bermasalah. Pecco ada komplain. Sebenarnya bukan komplainnya, lebih kepada tidak puas. Dia tidak happy dengan yang diraih hari ini. Kalau kita lihat kenapa pemilihan ban Pecco ini beda. Karena jika kita perhatikan, Marquez bersaudara menggunakan tipe ban soft.
depan soft, lunak, dan belakang soft. Ini adalah suatu pemilihan kompon yang normal untuk sprint race. Tapi kenapa Pecco memilih ban depan hard dan belakangnya soft? Nah, teman-teman, ini semuanya tidak lepas dari karakter motor dan karakter bagaimana yang disukai pembalapnya. Karena ternyata konfirmasi dari Pecco hari ini, behavior motor atau Ducati GP25 yang digunakan oleh Pecco ketika menggunakan tipe ban depan hard itu lebih nyaman dibandingkan dengan tipe ban depan soft. Jadi ketika dia menggunakan tipe ban depan soft, Pecco merasakan ban itu terlalu shaking, jadi terlalu goyang, Cak. Makanya kenapa Pecco memutuskan menggunakan tipe ban depan keras, lebih anteng, kata dari Pecco. Makanya teman-teman ada perbedaan pemilihan ban itu semuanya tergantung pembalap dan itulah kenapa Pecco memilih ban depan keras. Untuk Marc Marquez sendiri memang dari awal dia sudah sangat confidence. Marc mengatakan secara gamblang pada saat press conference hari ini, dia confidence untuk di depan, ya. Jadi dia hanya mencoba untuk memanage bannya supaya tetap konsisten dari awal hingga akhir dan itu berhasil dengan gap 1,2 detik ya, lebih kencang dibandingkan dengan Alex Marquez. Dan Alex Marquez juga sama, ternyata menurut Alex dia mencoba untuk mengajar Marc akan tetapi pada 5 laps to go ya, jadi sudah the end of 5 laps to go, ternyata dia merasa bahwa Max too fast, terlalu kencang, dan itu beresiko sehingga dia realistis, udahlah posisi 2 cukup. Itu kata Alex. Dan untuk Pecco, nah teman-teman, Pecco ini ada beberapa poin yang masih menjadi problem dan dia mengeluh dengan Ducati GP25-nya. Yang pertama, ketika motor Ducati GP25 atau ya secara general motor Ducati lah ya, menggunakan tangki bahan bakar yang kecil untuk sprint, reaksi dari motor tidak sesuai dengan harapan. Jadi makanya Cak, Pecco ini lemahnya di sprint race. Kalau saya lihat tahun kemarin, memang secara feeling Ducati menurut Pecco ketika menggunakan tangki bahan bakar yang lebih kecil itu tidak nyaman. Itu kata Pecco. Jadi problemnya adalah ketika menggunakan tangki bahan bakar yang lebih kecil, jadi beda ya untuk sprint dan juga full race. Jadi tangkinya disesuaikan, tangkinya lebih kecil, dan itu membuat entry corner dari GP25-nya kurang mantap. Jadi nervous. Makanya dari kacamata Pecco, untuk sprint dia memang lemah, tapi dia percaya diri untuk full race, maka dia bisa tampil baik besok. Gitu ya kata Pecco Cak ya. Jadi Pecco memang akan mencoba fight back di race besok. Jangan remehkan Pecco, karena Pecco akan bangkit besok. Jadi kita akan lihat seperti apa pertarungan besok, karena ini akan menjadi pertarungan seru antara the same team, the same bike, dan IBP juga penasaran bagaimana dengan performa Marquez besok. Apakah setajam hari ini pada saat sprint race? Tentu semuanya perlu kita pantau, Cak. Jadi yang jelas, at least dari Ducati ini, kita bisa lihat pertarungan terlihat dengan 3 pembalap di Cangburiram, yakni Marquez bersaudara, Pecco, dan ya itu aja sih, Cak. Morbidelli juga hari ini justru ditampar oleh Ogura. Nah, teman-teman, Ogura mengejutkan kita semuanya, termasuk juga dari tim-tim MotoGP. Mereka surprise dengan performa Ogura yang luar biasa. Ogura konsisten tanpa melakukan kesalahan dengan motor yang notabene kalah dibandingkan dengan Ducati, tapi ternyata time attacking-nya, bagaimana menggedornya, mengikuti Pecco, Ogura betul-betul seperti bukan rookie. Jadi kita harus lihat, jika memang Ogura bisa konsisten seperti ini hingga 5 race nantinya, maka ini pembalap gila nih. Ini pembalap yang tak pernah masuk dalam radar the best rider untuk maksudnya talented rider. Karena semuanya Acosta. Ini berarti memang Ogura adalah pembalap yang spesial. Kita lihat seperti apa. Dan tentu saja ini akan menjadi kebanggaan kita sebagai Asia karena ada pembalap Asia yang ternyata cemerlang sekali. Semoga Ogura bisa merangsek besok, at least ya 5 besar lah ya. Dan ternyata juga Marquez hari ini mengatakan target dia besok nggak muluk-muluk. Yang pertama adalah podium dan yang ketiga adalah to win the race. Itu kata Marquez. Nah, bagaimana dengan Honda? Bagaimana dengan Yamaha? Yamaha, kabar dari Fabio, Yamaha masih problem dengan less traction. Yang pasti ya, less traction, rear traction-nya. Jadi less rear traction. Jadi ban belakang masih kurang. Itu yang membuat dia nggak pede, termasuk juga entry corner. Jadi masuk tikungan juga kurang. Tapi secara general performa Yamaha very good dibandingkan dengan Honda yang masih kedodoran, Cak. Teman-teman, itu sekilas informasi IWB tentang MotoGP. Dan mohon maaf kalau mungkin nggak sempurna karena memang serba keterbatasan. Update IWB tentang Marc Marquez yang bisa kita katakan the king of MotoGP Buriram Chang di sprint, at least demikian.
dan akan fight back besok, menyudahi pacekliknya pula. Bagaimana tidak pernah leading pada klasemen sementara, ternyata Mark di tahun ini langsung leading posisi poinnya, yang tentu saja ini adalah sebuah posisi yang dinamis, karena nanti tergantung bagaimana race per race-nya. Ya, sama komen, Cak, bagaimana dengan pendapat sampean? Setelah kita sudah katakan dengan the same weapon, the same bike, ternyata Mark tidak bisa dipandang sebelah mata, dan ini adalah menjadi semacam new challenge ya, challenge bagi Pecco jika ingin mempertahankan atau merebut gelar juara dunia dari Martin. Apakah nanti yang juara adalah Marquez atau Pecco? Silahkan sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lupa sama sholat terima waktu karena itu yang paling penting, Kang Mas. Jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.